Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin, serta bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, diceritakan satu ketika Syekh Ibrahim bin Adham, salah satu tokoh sufi, seorang yang dikenal menjadi tibil qulub, dokter hati. Beliaunya didatangi oleh seorang pemuda, yang mana pemuda ini ahli bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda tadi mengatakan kepada Syekh Ibrahim bin Adham, "Wahai Syekh, saya adalah seorang pendosa. Tidak ada yang saya lakukan kecuali selalu berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat mungkarat selalu aku lakukan, dari mulai berminum-minuman, minum khamr, minum arak, bermabuk-mabukan, berzina, bahkan saya tidak segan-segan mengambil haknya orang lain. Saya sering melakukan sesuatu yang dilanggar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wahai Syekh, mulai saat ini tunjukkan kepadaku, beri nasihat kepadaku, sekiranya saya bisa berhenti dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala." Bapak Ibu rahimakumullah, mendengar pengakuan dari pemuda tadi, akhirnya Syekh Ibrahim bin Adham mengatakan, "Wahai anakku, wahai fulan, ketahuilah, jika kau ingin tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maksiat mungkarat tetap kau lakukan, maka ingat 5 hal. Jika kau bisa memilih salah satunya, bisa kau terbebas dari salah satunya, maka tetap lanjutkan kau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, wahai anakku, jika kau tidak bisa melakukan itu, maka mulai saat ini segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, idza aradta an ta'sya Allah azza wa jalla fala ta'kur rizqahu." Wahai anakku, jika kau ingin tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mulai sekarang kau berhenti dari makan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu pemberian Allah, segala sesuatu yang ada di bumi ini mulai saat ini jangan kau nikmati. Mendengar ucapan dari Syekh Ibrahim bin Adham, kemudian pemuda itu berkata, "Famin aina aqul wa kullu ma fil ardi min rizqihi." Wahai Syekh, jika demikian, lalu dari mana saya makan? Bukankah segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Syekh Ibrahim berkata, mengatakan, "Lalu apakah pantas kau makan rezekinya, kau makan nikmatnya, kau nikmati segala pemberiannya, akan tetapi kau tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala?" Yang kedua, idza aradta an ta'syah fala taskun syai'an min biladi. Wahai anakku, jika kau tidak bisa menghindari yang pertama, maka yang kedua, jika kau ingin tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fala taskun syai'an min biladi, maka jangan kau tinggal di bumi atau tinggal di negeri dari buminya Allah Subhanahu wa taala. Cari negeri lain yang di situ bukan negerinya Allah Subhanahu wa taala. Cari tempat yang mana di situ bukan dari negerinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemuda tadi menjawab, "Hadza a'dhamu minal ula." Wahai Syekh, sesungguhnya ini lebih berat dari yang pertama. Jika minal masyriq wal maghrib, dan segala penjuru ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu
fa aina askun, maka di mana saya bertempat tinggal? Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian Syekh Ibrahim bin Adham melanjutkan yang ketiga. Jika kau tidak bisa menghindari yang pertama, kau tidak bisa makan kecuali pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kau tidak bisa bertempat tinggal kecuali di negerinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza aradta an ta'sya wa anta tahta rizqihi wa fi biladi fanzur mawdi'an la yaraka fihi fa'sahu fi. Yang ketiga, jika kau tidak bisa menghindar dari rezekinya Allah, jika kau tidak bisa meninggalkan negerinya Allah, maka yang ketiga, cari tempat di mana di tempat itu Allah tidak melihatmu. Di mana tempat itu Allah tidak melihatmu. Jika kau temukan tempat itu, maka bermaksiatlah di sana. Bapak Ibu rahimakumullah, pemuda tadi terdiam, tertunduk, dan tidak bisa berkata apa-apa. Lalu Syekh Ibrahim mengatakan, ketahuilah wahai anakku, alam ta'lam bi annallah yara. Apakah kau tidak sadar segala sesuatu, segala yang kau lakukan, semua aktivitasmu dalam pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semut yang kecil, hitam, di malam hari yang gelap, berada di lubang yang amat kecil, di situ Allah akan tetap melihatnya. Jadi tidak ada satupun di dunia ini yang terlepas dari pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, anakku, idza ja'akal maut liyaqbida ruhaka faqul lahu akhir ajali. Akhir ajali. Yang keempat, jika kau bisa melakukan ini, jika saat suatu ketika malaikat maut datang menghampirimu, sakaratul maut menjemputmu, malaikat Israel mau menjemput nyawamu, maka katakan kepadanya, katakan kepada malaikat Israel, akhir ajal, wahai malaikat Israel, tunda ajalku sehingga saya bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atubu taubatan nasuha, sehingga saya bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang benar-benar taubat. Apa kata pemuda tadi? La astati wa la aqdiru. Wahai Syekh, sungguh saya tidak bisa melakukan itu. Bukankah ajal itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu Syekh Ibrahim bin Adham mengatakan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Ketika ajal itu datang, maka tidak ada satupun orang yang bisa menundanya. Walau sesaat, walau satu detik pun tidak akan bisa merubahnya. Yang terakhir anakku, jika kau bisa menghindari ini, maka terus lakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza ja'aka zabaniyah yaumal qiyamah liyakhudunaka hadza ilan nar fala tadhabu ma'ahum. Jika suatu ketika di yaumil qiyamah malaikat zabaniyah, malaikat Malik mengantarkanmu, memerintahkanmu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka katakan kepada mereka, kau menolaknya, jangan kau turuti perintahnya, jangan kau mau atas perintahnya, jangan kau turuti masuk ke neraka jahanam, perintah dari malaikat zabaniyah dan malaikat Malik. Apa yang dikatakan oleh pemuda tadi? Wahai Syekh, hasbi, cukup wahai Syekh, cukup. Cukup, ini adalah peringatan kepada saya. Cukup nasihat ini. Mulai saat ini astaghfirullah. Mulai saat ini saksikanlah wahai Syekh, saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya beristighfar wa atubu ilaih, dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, di akhir kisah ini akhirnya pemuda tadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia beristighfar dan menghabiskan waktunya untuk menghapus segala dosa dan kesalahannya. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi Bapak Ibu rahimakumullah,
Dari kisah ini bisa kita ambil hikmah, dari kisah ini kita ambil pelajaran bahwa apapun yang kita lakukan selalu dalam pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ibarat hidup di dunia ini, kita bertamu kepada seseorang, kita bertamu kepada saudara kita, teman kita, atau orang-orang yang dekat dengan kita. Segala kebutuhan kita, segala keinginan kita, segala keperluan kita dipenuhi oleh tuan rumah kita. Lalu di sekitar kita dipasanglah CCTV, alat perekam untuk mengetahui gerak-gerik dan kegiatan dari kita. Lalu apakah masih pantas? Apakah masih pantas jika fasilitas semuanya diberikan kepada kita, lalu kita berkhianat kepadanya? Dan itulah yang terjadi pada kita di dunia ini. Itulah yang terjadi pada kita di dunia ini. Semua oleh Allah diberikan kepada kita. Mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali. Mulai kita dilahirkan hingga nanti dijemput ajal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memenuhi semua kebutuhan kita. Allah memberi apa yang kita butuhkan. Lalu apakah pantas bagi kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekali lagi, alam ta'lam bi annallaha yara. Apakah kau tidak sadar bahwa semua yang kita lakukan ini dalam pantauan dan penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekali lagi, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.